teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan program pada software ProModel untuk fungsi grup, ungroup, dan combine. Untuk studi kasusnya dapat dilihat di modul teman-teman masing-masing, yaitu studi kasus di PT Bluefields yang bergerak di bidang produksi botol kaca. Jadi PT Bluefields ingin melakukan simulasi kepada beberapa proses akhir untuk memproduksi botolnya, yaitu ada proses coating botol, proses sterilisasi botol, proses inspeksi botol, dan proses pengepakan botol. Sekarang teman-teman bisa buka software ProModelnya. Nah, untuk buat file baru, teman-teman bisa klik File, lalu klik New. Di sini kita kasih nama Group, Ungroup, Combine. Lalu untuk di graphic library-nya kita cari yang industri. Lalu kita klik OK. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk di-save terlebih dahulu filenya dengan nama yang sama, Group, Ungroup, dan Combine. Lalu klik Save. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung build location yang ada di PT Bluefields. Yang pertama, kita mau buat kedatangan botolnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik yang tanda silang warna merah di sana. Lalu kita kasih nama kedatangan botol. Lalu selanjutnya kita mau bikin conveyor untuk coating. Conveyor ke stasiun coating. Lalu kita nama conveyor coating. Selanjutnya kita akan membuat stasiun coatingnya. Lalu kita akan membuat conveyor lagi menuju stasiun sterilisasi. Lalu kita namakan conveyor sterilisasi. Selanjutnya kita akan membuat stasiun sterilisasi. Untuk gambarnya teman-teman gak perlu ngikutin yang ada di video, bisa terserah teman-teman aja untuk pilih gambar yang mana. Selanjutnya kita buat lagi conveyor inspeksi. Selanjutnya kita buat stasiun inspeksinya. Selanjutnya kita akan membuat conveyor pengepakan. Kita namain conveyor pengepakan. Dan location yang terakhir itu ada stasiun pengepakan. Kita ganti namanya jadi stasiun pengepakan. Lalu kita jangan lupa untuk mengganti kedatangan dan kapasitas dari setiap stasiunnya itu jadi 1000. Untuk conveyornya tetap infinite. Untuk locationnya udah, sekarang kita akan build entities. Di sini ada beberapa entities. Yang pertama itu ada botol. Lalu yang kedua ada botol coating. Lalu yang ketiga ada batch botol. Selanjutnya ada botol bersih. Lalu botol jadi. Dan yang terakhir ada kumpulan botol. Untuk entitasnya udah semua. Setelah ini kita akan build path network-nya.
Untuk build path network, kita bisa klik kiri, lalu klik kanan di mouse kita. Kiri, lalu klik kanan lagi, klik kiri, lalu klik kanan, seterusnya sampai stasiun yang terakhir. Sekarang kita mau mendefinisikan interface-nya. Kita bisa klik 2 kali di interface-nya. Lalu kita tarik titik yang tengah itu menuju location-nya, ke masing-masing location. Tinggal klik kiri lalu kita tarik menuju location-nya. Untuk path network-nya udah, sekarang kita bisa build resource-nya. Di sini itu ada beberapa operator untuk di setiap station. Yang pertama ada operator coating. Lalu selanjutnya ada operator sterilisasi untuk di stasiun sterilisasi. Lalu ada operator inspeksi. Lalu yang terakhir ada operator pengepakan. Untuk unitnya satu semua. Lalu di sini kita mau merouting operatornya. Di sini kita klik di specs, path network, lalu kita ganti net1. Untuk operator coating kita bisa pilih yang N3, lalu return home if idle. Klik OK. Lalu untuk yang operator sterilisasi juga sama, kita klik specs, net1, terus home-nya itu N5. Lalu return home if idle. Untuk home-nya itu sesuai kayak yang ada di path network. Tadi kan di N3 itu stasiun coating, makanya di sini operator coatingnya kita arahinnya ke N3. Di home-nya N3. Ya, untuk resource-nya udah, sekarang kita bisa lanjut ke prosesnya. Nah, di sini yang pertama itu ada entitas botol, location-nya di kedatangan botol. Lalu botolnya ini akan menuju ke conveyor coating. Lalu proses yang kedua, botol dari conveyor coating akan menuju ke stasiun coating. Lalu yang ketiga, botol di stasiun coating. Di sini akan mengalami proses coating, makanya nanti kita akan mengisi di operation-nya. Di sini kita menggunakan operator coating selama waktu berdistribusi normal 100,4 detik. Maka di sini kita tulis use operator coating for n 100,4 second. Lalu selanjutnya outputnya akan berupa botol coating menuju ke conveyor sterilisasi. Lalu botol coating di stasiun sterilisasi, di conveyor sterilisasi akan menuju stasiun sterilisasi. Selanjutnya di sini botol coating di stasiun sterilisasi akan kita grup sebanyak 20 seperti yang ada di studi kasus. Maka operationnya kita isi grup 20 as batch botol. Selanjutnya, entitas batch botol di stasiun sterilisasi akan mengalami proses sterilisasi selama 45 detik. Di sini kita akan menggunakan operator sterilisasi. Maka di operationnya use operator sterilisasi for 45 detik. Lalu outputnya akan berupa batch botol di stasiun sterilisasi. Lalu karena di sini grup hanya digunakan di proses sterilisasi, maka batch botol harus kita ungroup terlebih dahulu. Jadi di sini batch botol di stasiun sterilisasi operationnya ungroup.
Selanjutnya, karena sudah di ungroup tadi akan kembali menjadi botol coating di stasiun sterilisasi. Lalu outputnya akan berupa botol bersih di conveyor inspeksi. Lalu botol bersih di conveyor inspeksi akan menuju stasiun inspeksi. Lalu botol bersih di stasiun inspeksi di sini akan mengalami proses inspeksi menggunakan operator inspeksi selama waktu berdistribusi normal 150,8 detik, sehingga di operationnya kita tulis use operator inspeksi for and 150,8 second. Lalu outputnya akan berupa botol jadi dengan destination-nya konveyor pengepakan. Lalu selanjutnya botol jadi di konveyor pengepakan akan menuju stasiun pengepakan. Lalu botol jadi di stasiun pengepakan, di sini akan mengalami proses pengepakan selama waktu berdistribusi normal 5,0.3 menit. Dan kita combine sebanyak 30 untuk di proses pengepakannya. Sehingga di operationnya bisa kita tulis combine 30 use operator pengepakan for n 5,0.3 menit. Lalu outputnya akan berupa kumpulan botol di stasiun pengepakan. Dan untuk proses yang terakhir, kumpulan botol di stasiun pengepakan akan kita arahkan menuju exit untuk keluar dari sistemnya. Selanjutnya, kita bisa langsung ke build arrival untuk mendefinisikan kedatangan dari botolnya. Di entitasnya bisa kita pilih botol dengan location-nya di kedatangan botol, kuantitas setiap kedatangannya 150, dengan pengulangan sebanyak 5 kali, dan kedatangannya berdistribusi eksponensial 12,2 menit. Karena sudah selesai, sekarang kita bisa menjalankan simulasinya. Untuk pengaturan simulasinya bisa kita klik simulation lalu option. Untuk di runtime-nya kita bisa tulis 8 karena beroperasinya 8 jam per hari. Untuk clock precision-nya minute dan number of replication-nya 1. Lalu bisa kita langsung klik play. Ya, di sini bisa dilihat kalau misalnya simulasinya udah berhasil berjalan. Sekarang teman-teman bisa tunggu sampai waktunya itu selesai. Yang di pojok kanan. Nah, nanti akan keluar yang kotak kayak gini. Lalu nanti teman-teman bisa memilih untuk melihat hasilnya atau enggak. Kalau teman-teman klik no, nanti dia bakal langsung balik ke interface-nya lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman klik yes, nanti dia akan muncul output viewer-nya. Nah, di sini output viewer-nya itu bisa teman-teman gunain buat menganalisis sistemnya atau mungkin memperbaiki sistemnya supaya jadi lebih baik lagi.
Di sini ada beberapa yang bisa dilihat, ada entity states, ada resource states, ada multiple capacity location states, ada scoreboard, ada juga single capacity location states. Di sini kalau misalnya teman-teman ngerasa itu kurang besar, teman-teman bisa perbesar seperti yang ada di video. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.